Shalom semua jemaat EPK. Selamat datang sekali lagi ke kebaktian online Excel Point Coaching. Apa kabar semua? Saya percaya semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Wow, kita sudah lama, rasanya seperti sudah lama kita tidak berjumpa ya. Sudah lebih sebulan begitu. Namun saya percaya sukacita dan damai sejahtera Allah terus bersama dengan saudara semua senantiasa. Mari pada pagi ini saat kita memulakan kebaktian kita, saya mau bacakan satu petikan firman bagi kita dari Mazmur 34 mulai dari ayat 2 hingga ayat 4. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Kerana Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Amin. Mari pada pagi hari ini, di mana saja saudara berada, di rumah maupun di office, di mana saja di dalam bilik saudara, di mana saja kita terus memuliakan nama Tuhan, kita terus bersukacita, bersorak-sorai bagi namanya. Amin. Mari saya pimpin kita dalam doa sebelum kita mula kebaktian pada pagi hari ini, biar hati kita tetap bersukacita. Haleluya Yesus. Bapa kami di syurga, Tuhan kami bersyukur Tuhan pada hari ini Bapa bahwa kami boleh berkumpul sekali lagi ya Bapa Tuhan. Bapa secara online ya Bapa Tuhan. Tuhan, biar namamu terus ditinggikan ya Bapa Tuhan. Di dalam rumah kami, di dalam keluarga kami ya Bapa Tuhan. Di Malaysia kami doakan biar Tuhan namamu ditinggikan ya Bapa Tuhan. Bapa, biar kebaktian pada pagi hari ini setiap yang mengikuti akan begitu diberkati dan Tuhan akan dijamah oleh Engkau ya Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu, biar kami terus memuji, menyembah-Mu senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin, amin, amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama sebagai satu keluarga di rumah. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita memuji, menyembah Tuhan bersama-sama ya. Mari kita tepuk tangan, kita sambut Gideon yang akan memimpin kita dalam pujian. Haleluya. Dipersilakan Gideon. Hai PK, Shalom. Doakan agar semua kita sehat dan terus diberkati Tuhan. Ada amin. Ya, mari kita bersukacita kepada Tuhan walaupun dalam keadaan pandemik yang telah melanda sekarang ini, kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Ada amin. Haleluya. Katakan, ajaib Kau Tuhan. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Megah bagiku, genap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Raja azabku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan.
ajalmu menyembahmu. Katakan sekali lagi. Rohmu yang kudus memulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu. Katakan yang menyertai-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di ajalku menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di ajalmu menyembahmu. Jesus Lord, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di ajalmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil seluruh hidupku, di ajalmu menyembahmu. Di ajalmu, di ajalmu menyembahmu. Di ajalmu Tuhan, di ajalmu menyembahmu. Jesus Lord, kami buka hati kami. Jesus. Tuhan, berkat kemurahan-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Bapa dalam kehidupan kami Tuhan, dalam kami menempuh pandemi COVID-19 sekarang nih Bapa, dalam kami menempuh cabaran hidup Tuhan. Berkat kemurahan-Mu tetap ada dengan kami. Your grace, kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Jesus Lord, kita angkatkan lagu ini. Berkat kemurahan-Mu, angkat suara kita kepada Tuhan pada pagi ini. Oh,
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, Engkau amat baik. Engkau teramat baik bagi kami semua, Bapa. Tuhan, pada pagi ini kami berdoa untuk Pastor Heri yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau pakai Tuhan Pastor Heri. Biarkan Tuhan Engkau yang berbicara. Roh-Mu yang bicara ke setiap hati kami, setiap pribadi kami Tuhan. Firman-Mu Bapa, kami dengar pada pagi ini memberikan kami kekuatan, memberikan kami hidup, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Pakai Tuhan Pastor Heri. Biarlah Tuhan yang berbicara adalah Engkau sendiri Tuhan. Thank you Lord. Engkau berkati kami semua, jemaat-Mu yang mendengar firman ini. Kami serahkan semuanya tangan Engkau. Demi Yesus. Amin. Mari kita sambut Pastor Heri yang akan melakukan firman kita hantar pada pagi. Mari kita sambutkan dengan tepukan yang sangat gembira. Thank you. Baik, Jemaat IPK, saya undang kita untuk siapkan diri kita untuk mengambil perjamuan kudus sebentar lagi.
jika yang di rumah, jika ada yang belum lagi persiapkan roti dan cawannya, boleh persiapkan dan kita akan mengambilnya bersama-sama sebentar lagi. Saya bacakan satu petikan firman dari Roma 5 ayat 17 yang berkata, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh kerana satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Mari kita saat kita datang, kita siapkan diri kita untuk mengambil perjamuan kudus. Kita diperingatkan bahawa hidup kita ini dibenarkan bukan oleh kerana perbuatan kita, bukan kerana betapa baiknya kita, bukan kerana segala perbuatan yang kita lakukan, tetapi kita dibenarkan hanya oleh kerana kita menerima kelimpahan kasih karunia itu dan kita menerima anugerah kebenaran itu. Kebenaran yang hanya dibenarkan oleh Yesus Kristus kerana oleh apa yang Yesus sudah lakukan dan sempurnakan di kayu salib bagi kita. Kerana kita menerima itu, maka kita dibenarkan di hadapan Tuhan Allah Bapa kita. Amin. Mari kita saat ini, apa saja situasi yang mungkin kita sedang lalui pada saat ini, apa juga pergumulan yang mungkin kita sedang lalui, mari kita datang dengan penuh keberanian ke takhta kasih karunia-Nya. Kerana dalam Ibrani 4:16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Amin. Mari kita saat ini, saat kita datang ke hadapan Tuhan, saat kita mengambil perjamuan, saat kita mengambil roti dan cawan itu sebagai satu tanda kita memperingati apa yang Yesus sudah sempurnakan di kayu salib bagi kita. Kita menerima anugerah kebenaran itu dan kita menerima kelimpahan kasih karunia-Nya. Kita tidak layak, tapi Yesus Kristus yang telah melayakkan kita, dan kita cuma perlu datang ke hadirat-Nya dan kita katakan, Tuhan, aku menerima segala kebaikan kemurahan-Mu dalam hidup saya. Amin. Amin. Mari kita, saat kita mengambil roti dan perjamuan, kita ingat bahawa dalam firman Tuhan ada berkata bahawa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, lalu Ia memecah-mecahkannya dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan dan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Mari pada saat ini, saat kita datang ke hadapan Tuhan, kita mengambil roti dan cawan ini sambil kita pegang di tangan, kita makan sama-sama sebagai satu keluarga, sebagai satu keluarga besar IPK. Kita mengingati, kita mengucap syukur atas apa yang Kristus sudah sempurnakan di kayu salib bagi kita. Dosa kita yang sudah pun diampuni, dosa dahulu, dosa sekarang, dosa yang akan datang yang sudah pun diampuni olehnya. Amin. Mari kita berdoa sama-sama sambil kita akan makan dan minum bersama-sama. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa Tuhan. Bapa kami di syurga, kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang Allah sudah kerjakan di kayu salib bagi kami, Bapa Tuhan. Pengorbanan Engkau itu tidak sia-sia ya Bapa Tuhan. Terima kasih kerana Engkau telah mati ya Bapa buat kami. Engkau mati bagi kami supaya kami dapat hidup dan akan menerima hidup dengan kelimpahan ya Bapa Tuhan di dalam Engkau. Dan Bapa, kami menerima kesembuhan dan segala yang menjadi milik kami, kami menerimanya ya Bapa Tuhan. Meterai-Mu ya Bapa Tuhan, perjanjian baru yang sudah diberikan buat kami. Kami menerima kelimpahan kasih karunia-Mu, anugerah kebenaran-Mu ya Bapa Tuhan. Kami terima ya Bapa Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah ini. Kami mengucap syukur dengan hati yang penuh
bersyukur ya Bapa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita makan dan kita minum sama-sama dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Mari pada saat ini kita akan melihat pengumuman penting untuk minggu ini. Yang pertamanya adalah Excel Kids. Pada malam ini kita akan semua kanak-kanak akan ada sekolah minggu pada setiap malam Ahad. Sewaktu kita tidak ada kebaktian fizikal, kita akan bertemu secara online ya. Jadi kita bersyukur untuk pelayanan kanak-kanak di bawah penjagaan Dr. Cindy yang sudah memberi komitmen untuk bertemu setiap malam minggu ya. Jadi malam ini jam 8.30 semua kanak-kanak, ibu bapa jangan lupa untuk membantu anak-anak anda untuk tune in ya, tune in pada mengikuti Zoom ya, Zoom link yang akan dikongsikan yang seperti yang akan tertera nanti pada malam nanti jam 8.30 malam ya. Dan yang kedua, pada hujung minggu ini adalah Tahun Baru Cina. Jadi sempena Tahun Baru Cina, sempena cuti hujung minggu yang panjang, kita tidak akan ada connect group online ya. Jadi kita akan kita bolehlah mungkin online ya, makan-makan Tahun Baru Cina bersama mereka yang merayakan. Alright. Jadi kita ucap selamat Tahun Baru Cina kepada semua jemaat IPK dan semua yang sedang mengikuti kebaktian online kita. Kita ucapkan Gong Si Fa Cha ya kepada semua. Alright. Okay, itu saja pengumuman yang penting untuk minggu ini. Saya percaya minggu ini akan menjadi minggu yang luar biasa bagi kita semua. Mari saat ini kita siapkan diri kita untuk memberi kepada Tuhan. Kita dapat seperti kita lihat di skrin yang tertera, kita akan terus masukkan wang pemberian kita, perpuluhan kita secara online ke dalam akaun EPCC, Gereja Induk kita. Pastikan anda terus tuliskan dengan jelas ya untuk perpuluhan EPK ya. Alright, terima kasih untuk pemberian semuanya. Mari saya pimpin kita dalam doa saat kita memberi. Terima kasih ya Bapa Tuhan buat kesempatan untuk memberi ya Bapa Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati dan Engkau yang menyediakan segala yang kami perlukan. Engkaulah sumber kami. Kami mengucap syukur atas segala berkat Engkau. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau pakai pemberian kami untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Selamat memberi. Terima kasih untuk pemberian semuanya. Sambil kita memberi, kita akan dengarkan satu kesaksian. Kesaksian ini adalah kesaksian dari saya sendiri atas apa yang Tuhan kerjakan dalam sepanjang 1 bulan lebih. Saya berada di KL untuk melawat bapa saya yang kena stroke ya pada bulan 12 yang lalu. Mari sama-sama kita dengarkan kesaksian yang akan saya kongsikan. Semoga diberkati. Terima kasih. Shalom semua jemaat IPK. Saya Hui Ping. Ingin mengambil kesempatan ini untuk mengungsikan pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup keluarga saya sepanjang 2 bulan yang lalu ini. Pada 12 Disember tahun lalu, saya telah mendapat satu berita bahawa bapa saya telah terkena stroke pada hari itu. Pada waktu saya menerima berita itu, saya sungguh terpukul mendengar berita itu. Kerana bapa saya sudah berumur 81 tahun dan kami semua tidak tahu sama ada bapa saya dapat melalui dugaan ini atau tidak. Dalam beberapa hari pertama, bapa saya di hospital, mendapat rawatan di hospital. Adik-beradik saya, kakak saya semua, mereka menghadapi kesukaran untuk melawat bapa saya maupun menemani bapa saya di hospital. Oleh kerana kita di waktu PKP,
Namun demikian, setiap hari Tuhan begitu baik sekali. Tuhan buka jalan sehingga adik-beradik saya satu persatu mereka dibenarkan untuk menjenguk bapa saya. Mereka setiap daripada mereka mempunyai waktu beberapa jam setiap hari bersama dengan bapa saya. Pada waktu itu saya teringin sekali membuat perjalanan ke KL untuk melawat bapa saya. Namun pada waktu itu oleh kerana Sarawak masih mempunyai peraturan untuk kuarantin wajib, memikirkan kos yang perlu dibayar untuk kuarantin wajib itu, saya mempertimbangkan banyak kali tentang hal itu. Namun beberapa hari kemudian saya telah mengambil keputusan bahawa saya perlu melangkah dengan iman dan terus pergi ke KL untuk melawat bapa saya kerana pada waktu itu saya benar-benar tidak pasti sama ada bapa saya dapat melalui dugaan ini atau tidak. Kami begitu bersyukur untuk doktor-doktor di sana yang begitu baik sekali. Oleh kerana begitu sukar untuk melawat bapa saya setiap hari, kami telah mengambil keputusan untuk meminta kebenaran khas daripada doktor untuk membenarkan saya tinggal bersama dengan bapa saya di sana. Saya bersyukur kerana Tuhan menemukan kami dengan doktor yang baik, di mana doktor telah memberi kebenaran kepada saya untuk menemani bapa saya di sana dengan syarat saya perlu menjalani ujian COVID. Saya juga bersyukur atas sokongan suami saya yang telah juga membuat aturan untuk supaya dia datang ke KL bersama-sama dengan kami, dan pada hari di mana dia datang adalah hari di mana saya juga masuk ke ward bersama dengan bapa saya selepas suami saya sampai. Pada hari di mana Hasten sampai di KL, pada hari itu jugalah kami telah mendapat satu berita mukjizat yang begitu baik yang kami dapati, iaitu bahawa kerajaan Sarawak telah mengeluarkan satu memo bahawa sekembalinya ke Sarawak, semua anak-anak warga Sarawak walaupun bukan dilahir di Sarawak juga akan kos kuarantin akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak, dan juga isteri yang kepada warga Sarawak yang bukan dari berasal dari Sarawak juga dibenarkan untuk kuarantin bersama dan semua kos ditanggung oleh kerajaan Sarawak. Wow, waktu kami mendapat berita itu, itu seperti begitu spesifik memo yang dikeluarkan, seperti sesuatu yang kami merasakan seperti itu khas khusus untuk kami. Begitu luar biasa pekerjaan Allah, dan Tuhan memberi saya ketenangan bahawa Dia menjaga segala keperluan kami pada waktu itu. Saya sungguh bersyukur untuk waktu yang saya ada, 5 malam yang saya ada di hospital bersama dengan bapa saya pada waktu itu. Hati saya sudah bersedia untuk meluangkan Christmas bersama dengan bapa saya di hospital, dan saya percaya dan saya merasakan Christmas tahun lalu merupakan Christmas yang paling bermakna bagi saya secara pribadi. Walaupun saya tidak dapat bersama dengan suami dan anak saya, dengan keluarga saya semua, namun saya dapat bersama dengan bapa saya, bersama dengan dia di waktu dia yang paling sukar. Banyak sekali pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Dalam waktu saya di sana, saya melihat perkembangan yang baik dalam bapa saya. Mungkin kerana ada ahli keluarga bersama dengan dia, kami melihat bahawa dia semakin hari, setiap hari semakin pulih, semakin sihat, semakin baik.
pada waktu saya mengaku bahawa pada waktu saya masuk hospital bersama dengan bapa saya seperti mempunyai keraguan sama ada bapa saya dapat melalui dugaan ini, kerana saya melihat bahawa dia begitu banyak tidur sekali, seperti dia selalu tidur dan dia cuma berjaga untuk makan saja dan kemudian dia akan tidur kembali. Dan hati saya begitu takut, adakah ini adalah hari-hari terakhir. Saya bersyukur pada keesokan harinya, saya masih ingat lagi pada hari Ahad itu 27 hari bulan, Tuhan telah membawa seorang doktor lagi yang sangat baik di situ, di mana dia menjelaskan kepada saya mengapa mereka tidak boleh membenarkan bapa saya keluar ward. Itu saya sedar bahawa tidak ada apa yang kami boleh lakukan untuk terus melawan dengan mereka. Dan pada waktu itu saya ingat satu perkara saja yang Tuhan katakan kepada saya, kepada kami adalah berserah sepenuhnya kepada Tuhan, bahawa tidak ada apa lagi yang kami dapat lakukan dalam kemampuan manusia, kerana doktor itu sendiri juga tidak dapat melakukan, kerana dia katakan bahawa itu bukan di tangan dia untuk melepaskan kami. Dan pada waktu itu apa yang kami lakukan, kami cuma berdoa. Dan puji Tuhan, haleluya, esok harinya pada 28 pagi itu, wow, kami telah mendapat berita kami dibenarkan pulang dengan syarat bahawa kami harus kuarantin wajib 14 hari di rumah. Wow, itu adalah berita yang paling gembira yang kami terima pada hari itu. Dan pendek cerita, kami dibenarkan pulang dan dengan kuarantin di rumah. Dan pada waktu itu, wow, 14 hari di rumah itu, walaupun kami tidak ada pembantu, Tuhan begitu baik. Tuhan beri kekuatan, Tuhan jaga, dan setiap hari demi setiap hari, wow, kami melihat perkembangan yang begitu baik. Dan selepas 14 hari itu, kami telah masukkan dia ke satu pusat pemulihan, hospital pemulihan yang ada di sini. Dan di hospital pemulihan ini, wow, perkembangan bapa saya jauh lebih baik lagi, melampaui apa yang dapat kami bayangkan. Pertuturan dia semakin lancar oleh kerana ada fisioterapi, ada treatment yang dilakukan di sana. Maka bapa saya sudah boleh mula berjalan sedikit demi sedikit, dan dia sudah diajar bagaimana untuk melakukan perkara seharian sendiri. Dia belajar untuk mandi sendiri, dia telah belajar untuk makan dengan tangan kanannya, dan begitu perkembangannya begitu baik sekali. Kami begitu gembira, kami begitu diberkati oleh apa yang Tuhan lakukan dalam pekerjaan hidup bapa saya sepanjang waktu ini. Tuhan begitu baik, Tuhan cukupkan semua yang kami perlukan. Dalam waktu ini kami begitu mengalami kasih karunia Allah yang luar biasa. Dan pada waktu yang sukar ini juga, kami lebih lagi dipersatukan, kami adik-beradik, kami sekeluarga, dan kasih kami untuk satu sama lain begitu dikuatkan. Saya mau akhiri kesaksian saya dengan ayat firman ini daripada Filipi pasal 4 ayat 6 yang berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Allah kita setia, Dia mendengar, Dia menjawab sesuai dengan rencana Dia. Allah kita setia, Dia luar biasa." Terus mengalami kasih karunia Tuhan, terus klaim dan mengikuti kebaikan kemurahan Allah dalam hidup kita senantiasa. Haleluya, terima kasih. Alright, saya harap saudara semua diberkati oleh kesaksian saya sebentar tadi. Itu adalah cerita kebaikan kemurahan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa atas hidup bapa saya dan kami sekeluarga sejak saya berada di KL di sini. Dan ada banyak lagi cerita
banyak lagi yang Tuhan kerjakan. Mungkin nanti bila saya balik ke Kuching nanti kita akan bercerita ya. Pada waktu ini juga saya masih lagi berada di KL dan saya percaya kita akan bertemu dalam waktu 1 bulan begitu. Kita akan bertemu di Kuching ya, dan kita akan lebih lagi bercerita selepas itu. Alright, pada saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama kita sambut Pastor Harry yang akan membawa firman Tuhan pada pagi hari ini. Dipersilakan Pastor Harry. Shalom saudara dan saudari dalam Yesus Kristus, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Gideon yang telah memimpin pujian sebentar tadi, dan juga Pak Suping yang sebagai MC untuk kebaktian online kita pada pagi ini. Dan saya ingin bertanya apa kabar kepada semua yang ada di rumah, yang mungkin ada di tempat kerja pada pagi ini, yang mungkin sedang memandu pada pagi ini, yang sedang mendengar firman Tuhan. Tapi saya percaya di mana saja kalian berada, Roh Kudus Tuhan yang tinggal dalam kalian tetap bersama-sama dengan kalian. Dan pada pagi ini giliran saya untuk bawa firman Tuhan, dan saya percaya bahwa firman Tuhan 2 minggu yang lalu yang kita fokus kepada kasih karunia Tuhan, di mana kita harus bersandar kepada kekuatannya, yaitu kekuatan kasih karunia Tuhan sebagai satu dasar untuk memulakan tahun baru ini, dan yang di mana kita sedang mengalami satu pandemik yang melanda seluruh dunia. Dan pada pagi ini saya akan turut menyambung tema firman Tuhan ini. Namun begitu saya akan menggunakan firman Tuhan yang berbeza daripada watak yang berbeza pada pagi ini, yaitu saya akan ambil firman Tuhan daripada Lukas bab 15 ayat 12 sampai ke 31, ataupun Lukas bab 15 ayat 11, sebenarnya ayat 11 sampai ke 31, yaitu berkenaan dengan the prodigal son, yaitu anak yang hilang, perumpamaan anak yang hilang. Untuk pengetahuan saudara dan saudari, dalam bab 15 buku Lukas ini terdapat 3 perumpamaan. Yaitu yang pertama adalah perumpamaan berkenaan dengan domba yang hilang, yang kedua adalah dirham yang hilang, dan yang ketiga yang saya akan ajar pada pagi ini adalah berkenaan dengan anak yang hilang. Sebelum itu, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di dalam firman Tuhan ini, ingin saya memberikan sedikit sinopsis berkenaan dengan apa yang terjadi kepada anak yang hilang ini. Kita sudah membaca daripada teks ini, daripada buku Lukas bab 15 ayat 11 sampai 31 ini, berkenaan dengan anak yang hilang ini mempunyai seorang bapa. Dan anak yang hilang ini mempunyai seorang abang. Dan anak yang bongsu ini pada satu hari dia meminta harta benda bapaknya dan ingin pergi ke suatu negeri. Dan di negeri tersebut anak yang bongsu ini telah membelanjakan semua harta yang diberikan kepadanya, sehingga terjadilah kebuluran di negeri tersebut. Dan akibatnya dia mula bekerja di ladang ternakan babi, karena dia sudah kehabisan semua harta benda yang diambil daripada bapaknya tadi itu. Dia terpaksa bekerja di ladang babi, dan pada waktu yang sama dia memberikan makanan kepada babi. Dan di dalam situasi yang sangat perit seperti itu, dia mulai rasa lapar dan ingin memakan makanan babi, karena tidak ada bekalan makanan untuk dirinya. Dalam keadaan sukar tersebutlah dia mulai mengingatkan tentang bapaknya, tentang kebaikan Tuhan. Bagaimanakah hidupnya yang begitu diberkati semasa dia bersama dengan bapaknya. Dalam kesusahan begitulah dia mengingat tentang kebaikan Tuhan. Maka dia pun merencanakan perjalanan balik. Dan dalam merencanakan itu dia mulai mempunyai satu dialog dalam pikirannya, yaitu ingin memohon ampun, memohon maaf daripada bapaknya. Dan pada waktu yang sama juga bapaknya sentiasa menunggu kepulangan anaknya ini yang dikasihinya. Dan apa yang terjadi? Setibanya di pekarangan rumah bapaknya itu, bapaknya mendapatkan dia.
bapaknya memperhatikan saban hari, setiap hari. Dia ingin menunggu kepulangan anaknya ini, dan pada satu hari pulanglah anaknya ini. Dan apa yang terjadi adalah bapaknya keluar rumah dan berlari mendapatkan anak ini. Apabila dia berlari, bukan saja berlari, dia merangkul anak ini. Bukan saja merangkul, tapi firman Tuhan katakan dia mencium anak dia ini. Dan hal yang berikutnya adalah dia memberi identiti kepada dia, yaitu sepatu, cincin, dan juga jubah dia memberikan kepada anak ini. Dan walaupun anak yang sulung ini pulang dari ladang dan mendengarkan sukaria dan juga bunyi riuh rendah yang terdapat di rumahnya, yaitu pesta yang telah dilontarkan oleh bapaknya kepada anak yang hilang ini. Dan setelah dia mengetahui keadaan itu, dia pun merasa dirinya, firman Tuhan mengatakan dia merasa marah disebabkan bapaknya telah membuat pesta kepada anak yang memboroskan hartanya itu. Namun begitu bapaknya memujuknya dan mengatakan bahwa adiknya hilang sudah didapatkan kembali. Dan namun abangnya tidak berpuas hati. Dia katakan sudah lama dia tinggal dengan bapaknya, namun tidak ada satupun harta yang diberikan kepadanya. Dan bapaknya terus menjawab, dia katakan apa yang menjadi milik bapaknya adalah menjadi milik anak-anaknya. Dan firman Tuhan ini, saya percaya bahwa banyak salah faham yang terjadi di dalam, bukan saja anak yang hilang ini, tapi juga abang dia ini. Saya masih ingat ada satu ilustrasi, ada satu peristiwa yang terjadi di sebuah gereja. Ilustrasinya adalah seperti ini, yaitu pada satu hari ada seorang perempuan yang belum pernah pergi ke gereja, dan dia menghadiri gereja pada pagi itu. Dan apa yang terjadi adalah ibadah hari itu terdapat satu segmen di mana gereja telah merencanakan untuk mengutip dana untuk gereja. Dan setiap daripada jemaat akan mengambil undi, dan berapa jumlah kepingan undi itu diambil, dan itulah jumlah yang akan ditaja oleh sesiapa yang berminat. Dan perempuan yang pertama pergi ke gereja ini pun mencabut undi, ambil undi itu, dan apa yang diambil adalah $30,000 Amerika. Dan pastor itu bertanya, katakan apa yang kamu dapat? Perempuan dikatakan ini yang saya dapat, $30,000. Dan ditulis sana, dia ditulis di dalam kertas itu, ditulis katakan Anda harus memilih 3 hymns daripada supaya ada orang menaja lagu dan menyanyi, dan orang nilai tajaan itu adalah sebanyak $30,000. Dan dengan tidak tahu apa-apa, belum pernah pergi ke gereja, pastor itu pun bertanya, apa hymn yang kamu mau? Dia pun berdiri di depan gereja, dan dia pun menuding kepada 3. Dia katakan, pastor, saya mau hymn and hymn and hymn. Dia tunjuk kepada laki-laki yang 3 orang di depan situ. Dan semua orang tercengang. Tidak tahu apa dia mau cakap, tidak tahu mau ketawa ke ataupun mau sedih, sebab perempuan itu tidak tahu apa yang dia cakap. Dan dengan itu dia hanya memilih 3 lelaki itu, sebab dia di dalam tiket itu katakan pilih 3 hymns, yaitu pilih 3 lagu, tapi dia salah anggap pilih lelaki 3 orang. Oke, bukan, saya percaya bahwa ilustrasi ini ada gambarannya sedikit berkenaan dengan firman Tuhan pada pagi ini. Oke, dan saya percaya bahwa apa yang terjadi di dalam teks firman Tuhan ini pada pagi ini, apa yang terjadi dengan anak yang hilang ini, apa yang kita boleh pelajari daripada kasih karunia Allah Bapa terhadap kamu dan saya daripada firman Tuhan pada pagi ini. Yang pertama, kita harus melihat bahwa dapatan-dapatan yang kita boleh peroleh daripada summary ataupun ringkasan cerita anak yang hilang ini, ataupun perumpamaan anak yang hilang ini adalah Allah tidak pernah menidakkan
ataupun God will not violate our choice or free will. Walaupun free will itu akan akhirnya memberi disaster kepada kamu dan saya, Allah tidak pernah akan menghapuskan free will ataupun choice, pilihan kita itu, walaupun Ia akan memusnahkan hidup kita. Seperti anak yang hilang itu, Allah Bapa tak katakan jangan, tapi Allah Bapa still bagi kepada dia. Oke, yang kedua, kehendak kita ini tidak akan memberikan kepuasan yang kekal kepada kita berbanding dengan keperluan kita. Maksudnya, apa yang dikehendaki oleh, apa yang dimau oleh anak yang bongsu ini adalah merupakan kehendak dia, bukan keperluan dalam hidup dia, tapi kehendak, yaitu mengambil harta benda itu dan pergi ke negeri yang jauh untuk memuaskan nafsunya. Oke? Dan yang ketiga, kasih karunia Tuhan melalui kasihnya kepada kita dan penerimaannya kepada kita adalah sentiasa ada 24 jam dalam hidup kita. Yaitu God's grace through His love and acceptance is available anytime, anywhere. Okay? Yang keempat adalah God's mercy shown by the Father. Itu adalah, yaitu gambaran berkenaan dengan belas kasihan Allah itu ditunjukkan oleh Bapa melalui tindakan no condemnation kepada anak ini. Walaupun mengikut hukum Taurat di dalam Deuteronomy mengatakan ayat 21 ayat 18 sampai 21 mengatakan siapa anak yang menderhaka kepada bapa harus dihukum mati, tapi bapa tidak melakukan itu. Ini membawa maksud bahwa Kristuslah yang telah menggenapkan hukum Taurat bagi Anda dan saya, walaupun Anda tak mampu. Dan seterusnya, daripada perumpamaan ini adalah Father's business is not about condemning you and me. Tidak menghakimi kita, tetapi menunjukkan kasih karunia-Nya ataupun kasih-Nya kepada kita yang berlimpah-limpah, seperti Bapa ini kepada anak yang hilang itu. Seterusnya, mengapa Bapa ini menunjukkan ataupun menerima anak yang hilang ini unconditionally, tanpa syarat? Mengapa Bapa menerima anak yang hilang ini tanpa syarat, tanpa bertanya, bertanya kepada anak ini supaya dia harus memohon maaf, harus memohon ampun daripada dia? Tapi Allah Bapa yang di dalam perumpamaan ini tidak pernah satu kali pun untuk meminta anak yang hilang ini untuk berbuat demikian. Walaupun tindakan anak ini bagi kita sebagai manusia, tindakan anak ini seolah-olah menderhaka kepada bapaknya. Walau bagaimanapun, tindakan anak ini tidak menyebabkan dia disqualified sebagai anaknya. Perhatikan, tindakan anak ini, his son action does not disqualify him from being a son. Tidak menyebabkan dia gagal menjadi anaknya, anak bapak dia itu. Mengapa ya demikian? Sebab kalau kita faham maksud anak Allah itu, kalau firman Tuhan mengatakan kita adalah anak-anak Allah itu, dan Allah itu adalah Bapa kita, kebenaran ini adalah kebenaran yang sangat luar biasa dan sangat dahsyat kalau kita mengikut secara natural. Kalau kita perhatikan secara natural, kalau natural itu ia memberi kebenaran kepada kita, apalagi yang rohani itu. Contohnya, kalau kita dilahirkan dalam keluarga dan kita dipanggil sebagai anak si Anu. Maksudnya DNA Bapa itu
mengalir dalam DNA kita. Walaupun jahat mana sekalipun, dan apa yang terjadi adalah DNA bapak kita itu tidak pernah terhapus karena apa yang kita lakukan. Walaupun jahat mana sekalipun, DNA bapak kita itu tidak akan terhapus. Dan itu ilustrasi ataupun kebenaran secara natural ataupun secara fisikal. Apalagi secara rohani. Bapa kita yang mencipta kita, Dia yang merencanakan penciptaan kita. Kehadiran kamu dan saya ke dalam dunia ini bukan idea manusia, bukan idea bapa kita, bukan idea mak kita, tapi rencana pada permulaannya adalah daripada Bapa di surga. Perhatikan, sebab ini kebenaran ini yang akan memberikan kita keluasan kasih Tuhan kepada kita. Oke? Dan penciptaan Anda dan saya itu adalah sebenarnya hadiah Tuhan. Mengapa sedemikian? Orang tua kita hanya sebagai saluran saja. Orang tua kita hanya sebagai saluran. Tapi yang idea, the big idea adalah datang daripada Bapa di surga. Itulah firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya, kita ini bukan datang daripada dunia. Sebab itulah dunia membenci kita. Sebab itulah pentingnya kita mengetahui status kita sebagai anak itu. Sebab itulah di dalam perumpamaan anak yang hilang ini, mengapa Bapak tidak marah dengan anak yang hilang ini? Mengapa Bapak tidak membenci dia? Mengapa Bapak tidak menghukum dia? Sebab dia tahu dia adalah tetap anak dia. Kebaikan dialah yang menyebabkan anak ini bertobat. Kebaikan Bapak lah menyebabkan anak ini memikirkan untuk pulang kembali. Kebaikan Bapak lah menyebabkan anak ini berjalan balik. Kebaikan Bapak lah menyebabkan anak ini berani, walaupun dia merugikan bapaknya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kebaikan Tuhan itu yang mendatangkan pertobatan kepada kita semua. Dan oleh karena itu, kita percaya bahwa di dalam hal seperti ini, kalau kita baca dalam buku Keluaran bab 31 ayat 3, apabila Tuhan meminta agar tabut perjanjian itu dibina dan dipilih satu orang daripada suku Yehuda, yaitu Bezalel, untuk menjadi tunjang ataupun orang utama untuk mengukir sebagai artis untuk mereka tabut perjanjian ini. Kriteria pemilihan dia adalah dikatakan bahwa orang itu haruslah, Bezalel adalah orang yang penuh dengan hikmat, penuh dengan pengetahuan, dan penuh dengan pemahaman. Full of wisdom, understanding, and knowledge. Ketiga-tiga hal ini sangat penting. Mengapa? Sebab aplikasi di dalam hidup anak yang hilang ini tidak cukup bagi anak ini hanya sekadar untuk mengetahui bahwa bapak dia baik. Tidak cukup bagi anak ini hanya memahami kasih Allah itu. Tapi bagi dia adalah satu yang sangat luar biasa apabila dia tahu bahwa wisdom dalam kasih Allah ini, yaitu hikmat dalam kasih Allah. Apa itu hikmat? Apa itu wisdom? Hikmat ataupun wisdom ini adalah pengetahuan ataupun pemahaman kita yang diaplikasikan. Maksudnya applied knowledge ataupun pengetahuan ataupun pemahaman yang dilakukan, yang diaplikasikan. Sebab itulah anak ini tahu hal ini. Dia bukan hanya mengetahui, dia bukan hanya memahami kasih Tuhan itu, dia bukan hanya mengetahui, tapi dia tahu, kalau saya balik, saya percaya Bapak saya pasti akan menerima saya. Wisdom, that is wisdom. Dia bukan hanya sekadar tahu, tapi dia terus berjalan dan pergi kepada Bapak dia itu. Dan oleh karena itu, kita perhatikan bahwa ada beberapa wisdom ataupun hikmat daripada perumpamaan anak yang hilang ini. Yang pertama, kita akan pelajari ini.
Yang pertama, wisdom yang pertama adalah the prodigal son is not lost to be found. Anak yang hilang ini bukan hilang, bukan sesat. But he was found fighting a lost identity. Sekali lagi saya ulangi. The prodigal son is not lost to be found, but he was found fighting against a lost identity. Yang kedua, the prodigal son is not poor fighting to be rich, but he is rich fighting a poor mentality. Sebab mengapa? Mengapa anak ini bukannya miskin, tetapi karena disebabkan itu anak ini bukan melawan. Dia bukan melawan daripada kemiskinan untuk menjadi kaya, tetapi dia daripada kekayaannya itu melawan mentality seorang yang miskin. Kedudukan anak ini tidak pernah berubah. Perlu difahami, kedudukan anak ini dari segi kedudukannya, statusnya sebagai anak tidak pernah berubah. Never change, tidak pernah berubah. Walau apapun yang dia buat, statusnya sebagai anak tidak pernah berubah. Sebab dia adalah anak bapa ini. Tidak pernah berubah. Sebab itulah kebenaran yang ketiga atau wisdom yang ketiga. The prodigal son is not slave trying to be son. Dia bukan seorang hamba coba untuk menjadi seorang anak. But he is a son fighting a slavery mentality. Perhatikan perbezaan ini. Anak itu bukannya asalnya sebagai slave, bukan sebagai hamba, dan coba untuk memperbaiki dirinya supaya dia menjadi seorang anak. Tetapi kedudukannya sebagai anak ini, apabila dia menjadi anak ini, apa yang sedang dia lawan dalam hidupnya? Adalah dia lawan slavery mentality itu. Dia hidup, dia sebagai anak melarikan diri. Bayangkan, dia sebagai anak melarikan diri, dan sekarang dia menjadi miskin. Dan apa yang harus dia buat adalah harus melawan slavery mentality ini. Sebab posisi asalnya adalah seorang anak. Itu wisdom, itu hikmatnya. Hikmatnya adalah bagi Anda dan saya, praktikalnya sekarang ini. Sekiranya Anda sakit, sekiranya Anda sedang memohon sesuatu daripada Tuhan. Contohnya, kalau Anda sakit, actually, kamu dan saya, you are not a sick person trying to get well. Perhatikan, sekali lagi saya katakan hikmat ini. You are not a sick person trying to get well, but you are well person fighting up sickness. Ada perbezaan yang besar di situ. Maksudnya, apabila kita sedang dalam kekurangan, kita bukan dalam daripada kedudukan saya kekurangan supaya saya dilimpahi, supaya saya diberkati, supaya saya menjadi lebih diberkati oleh Tuhan. Tetapi kedudukannya adalah kita ini sembuh sedang melawan satu sakit penyakit. Bukan kamu sakit untuk menjadi sehat, tapi kamu yang sehat ini melawan sakit. Jadi kalau kita tahu kedudukan seperti ini, senang untuk kita melawan sesuatu masalah dalam hidup kita. Oke? Dan disebabkan itu, banyak dilema yang terjadi. Mengapa orang masih dalam keadaan yang sedemikian rupa? Sebab yang pertama, saya percaya bahwa kalau kita masih, we still act, we still choose, we still believe, and we still live in that kind of life. Kalau kita masih bertindak, kita masih memilih, kita masih percaya, dan kita masih hidup di dalam kehidupan seperti seorang hamba, seperti orang yang sakit, seperti orang yang kekurangan, seperti orang yang sesat. Seperti itulah kita. Sebab kita tak tahu kedudukan kita di mana. Seperti anak yang hilang ini. Dia tahu bahwa dia adalah anak bapaknya. Sebab dia tahu,
Sebab itulah dia melarikan diri ke rumah bapaknya. Sebab dia tahu bahwa he is a fight slavery mentality itu. Kedudukannya sebagai anak itu tidak pernah hilang. Dan satu hal yang sangat luar biasa daripada teks ini adalah apabila anak itu kembali ke rumah bapak. Pertobatan yang sebenarnya saya perhatikan daripada teks firman Tuhan ini. Pertobatan yang sebenarnya yang saya perhatikan daripada teks ini adalah seperti ini. Di dalam Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Tindakan pertobatan bagi anak yang hilang ini adalah anak ini membenarkan dirinya dirangkul oleh bapaknya. Anak ini tak pernah katakan, jangan Bapak suri saya sebab saya sudah berdosa kepadamu. Jangan merangkul saya, biar saya merangkul kamu, Bapak. Tapi anak ini membenarkan dirinya dirangkul. Bukan saja dirangkul, firman Tuhan katakan, dia bukan saja dirangkul, tapi bapak ini mencium anak ini. Bukan saja mencium anak ini, tetapi anak ini diberi satu identiti dengan memberi sepatu yang baru, cincin yang baru, dan jubah yang baru kepada anak ini. Ini adalah anak ini membenarkan bapaknya memperlakukan dia, yaitu mencurahkan kasihnya kepada dia. Anak ini, bapak yang baik, sebagai bapak yang baik, tidak membenarkan anak ini untuk melawat pemikiran yang negatif, walaupun sedikit sekalipun. Yaitu anak ini, bapak ini tidak membenarkan anak ini sebab dia tahu bahwa kekurangan anak ini daripada awal. Ia seolah-olah seperti Anda dan saya. Kita ini, manusia ini mempunyai kelemahan seperti itu. Yaitu kita coba untuk melawat apa yang negatif, untuk mengobati hati kita ini yang mungkin sudah terluka karena kita sendiri melarikan diri daripada Tuhan, dan kita katakan tak cukup untuk Tuhan mengampuni saya, tapi harus saya bertindak seperti ini dan seperti ini dan seperti ini, mengingatkan Tuhan tentang keburukan saya dan sebagainya. Tuhan tidak perlukan itu sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, apakah tindakan kita pada pagi ini? Mendengar tentang anak yang hilang ini adalah suatu perkara kebenaran yang memudahkan kita dalam hidup kita ini menghadapi pandemik seperti ini, menghadapi kesukaran ekonomi, menghadapi kesukaran dalam keluarga kita, menghadapi kesukaran dalam bisnis kita, menghadapi kesukaran dalam pembelajaran bagi anak-anak yang sedang belajar di universiti, anak yang sedang belajar di sekolah menengah, anak yang sedang belajar di sekolah rendah, yang sedang belajar di tadika. All of us sedang menghadapi dilema seperti ini. Adakah kita pikirkan, ini adalah balasan Tuhan kepada saya, balasan Allah kepada kita? Bagi saya, no. Mana mungkin Bapak yang baik itu boleh menghantar sesuatu yang tidak baik, yang jahat. Anak yang hilang ini, Bapak tidak pernah menghantar kemiskinan, kebuluran kepada anak ini. Tetapi anak ini menempatkan dirinya di dalam situasi seperti itu, sehingga dia mengalami kesulitan seperti itu. Dan apa yang menyebabkan anak ini memikirkan kehidupannya adalah dia memikirkan tentang kebaikan bapaknya. Sehingga dia mengambil keputusan, tidak seharusnya saya hidup seperti ini. Saya harus membungkus pakaian saya harus mempersiapkan diri saya harus mengemaskan diri saya, dan saya kembali melarikan diri ke rumah bapak saya. Itu yang dilakukan oleh anak ini. Pada pagi ini, mungkin saudara dan saudari dalam keadaan seperti ini merasakan, Tuhan, di manakah Engkau? Di manakah Roh Kudus-Mu? Di manakah kehidupan yang Engkau janjikan agar saya rasakan diri saya ada damai sejahtera, agar saya merasakan diri kepuasan dalam hidup saya? Di manakah Engkau? Berita baiknya, Roh Kudusnya ada tinggal dalam kamu. Lari kepada Roh Kudus itu, seperti anak yang hilang ini. Lari, fokus kepada kebaikan Tuhan, fokus kepada kemurahan Tuhan. Jangan coba untuk, kalau kamu rasakan kamu sakit, you are not sick, try to get well.
tetapi kamu adalah yang sehat melawan sakit penyakit. Kamu yang miskin bukan karena kamu yang miskin ini untuk coba untuk menjadi kaya, tapi kamu ini adalah orang yang kaya melawan pemikiran yang miskin itu. Kamu yang rasa kamu lemah, bukan kamu merasa melawan kelemahan itu supaya jadi kuat, tapi sebenarnya kamu yang kuat ini melawan kelemahan itu. Kamu yang rasa takut ini, merasa takut, bukannya kamu daripada posisi takut ini coba untuk menjadi berani, tapi sebenarnya kamu ini berani untuk melawan ketakutan. Itu yang terjadi kepada Gideon. Apabila dikatakan bahwa dia adalah pahlawan gagah perkasa. Apabila Tuhan memilih Musa yang tak pandai bercakap, Tuhan katakan, Tuhan melihat Musa jauh lebih daripada kekurangan dia. Bagi Musa adalah dia coba untuk kekurangan dia bercakap supaya dia pandai bercakap. No, Tuhan melihat Musa lain. Tuhan melihat Musa ini orang yang pandai bercakap melawan kekurangan dia itu. Sama juga dengan kamu dan saya. Pada hari ini, ambil keputusan seperti ini bahwa kita sedang melawan sakit penyakit ini, kita sedang melawan pandemi ini, dan kita akan pasti menang dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di mana saja kami berada, yang ada di rumah, yang ada di tempat kerja, yang ada di dalam kendaraan, kemana saja mereka pergi. Saya berdoa agar kekuatan Allah bersama dengan setiap kami. Dan pada malam ini saya berdoa, pada hari ini saya berdoa untuk setiap kami, di mana saja kami berada, yang bersekolah, yang bekerja, yang ada bisnis, yang suri rumah, dan semuanya yang ada pelayanan. Kami berdoa agar kami hidup bukannya daripada kekurangan, tapi kami hidup daripada posisi kemenangan, posisi di mana Allah telah meletakkan kami. Seperti anak yang hilang itu, dia tahu posisinya, walaupun pada awalnya dia sudah dikaburi dengan kebenaran itu, tapi akhirnya karena kebaikan Allah itu menyebabkan dia melarikan dirinya kepada Bapa itu. Dia melarikan diri untuk mendapat kasih yang Allah telah berikan kepada dia pada mula-mulanya. Dan saya percaya Bapa akan merangkul, mencium, dan menggendong saudara-saudari, dan kekuatan Allah sentiasa bersama dengan dia. Kesembuhan sentiasa bersama dengan Anda, dan berkat Allah sentiasa bersama dengan Anda. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Shalom dan Tuhan berkati, dan saya percaya minggu-minggu kalian akan juga diberkati oleh Bapa kita. Amin. Alright, terima kasih Pastor Harry buat firman-Nya. Saya percaya kita semua telah dikuatkan, diteguhkan lewat perkongsian firman Pastor Harry sebentar tadi. Kita sudah sampai ke penghujung kebaktian online kita, dan kita terus berdoa bahwa minggu ini akan menjadi minggu yang luar biasa ya. Jadi sekali lagi saya ingin ucapkan selamat tahun baru Cina, Happy Chinese New Year, Kong Si Fa Chai kepada semua yang merayakan ya, buat Uncle Aaron keluarga, buat Sister Susanna keluarga, dan juga semua yang lain yang akan merayakan. Ingat, stay safe. Masih ikut SOP penjarakan sosial, jangan terlalu melawat dari rumah ke rumah sangat ya. Masih ikut undang-undang peraturan SOP yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Sarawak. Alright, kita bersurai di sini saja untuk minggu hari ini. Saya doa untuk kita semua sebagai doa berkat untuk kita sebelum kita tutup kebaktian. Mari kita berdoa sama-sama. Haleluya Yesus. Bapa kami di syurga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaktian kami pada pagi hari ini. Segala yang telah firman yang telah disampaikan, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sudah berbicara, Engkau menguatkan, meneguhkan kami ya Bapa Tuhan. Bapa, biar minggu ini akan menjadi minggu yang luar biasa ya Bapa Tuhan. Berkati setiap jemaat IPK dan setiap yang mengikuti kebaktian online ini. Bapa, berkati, jaga, lindungi di mana saja mereka berada ya Bapa Tuhan. Kami doakan
Bapa, biar pandemik ini ya Bapa Tuhan, situasi COVID di negara Malaysia akan bertambah beransur pulih ya Bapa Tuhan. Biar kuasa-Mu akan terus menaungi negara Malaysia. Engkau pulihkan negara kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin. Alright, kita berjumpa di dalam minggu yang akan datang. Have a blessed weekend, have a blessed week, have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi. Bye.